akan mulai dengan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Bung Sam Watimena. Nama lengkapnya cukup panjang. Samuel Job David Watimena, lahir 25 November tahun 60. Jadi mungkin tidak asing dengan wajah Bung Sam karena ini mahasiswa yang mereka kuliah di Semarang. Jadi pada musim kampanye mungkin sering lihat Bapak ini ya di baliho-baliho ya. Dan kita seperti kenal ya, seperti kenal. Jadi Bung Sam ini adalah seorang perancang busana yang jam terbangnya itu sudah sejak masa muda saya, sedangkan angkatan saya mungkin 2 kalinya teman-teman. Jadi ketika saya remaja dan membuka majalah-majalah mode yang terkemuka itu Bung Sam sudah malang melintang di situ. Jadi ketika bertemu langsung dengan orangnya, udah minder duluan ya, tapi ternyata memang Bung Sam asik bisa diajak bertukar pikiran juga walaupun jam terbangnya udah sejak saya remaja, beliau sudah senior sekali sebagai perancang busana. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang punya minat terhadap wastra, terhadap fashion, busana populer, silakan menyimak dan mengikuti profilnya Bung Sam ini di media sosial juga karena beliau ini juga kita ucapkan selamat terpilih menjadi anggota DPR RI periode berikut 2024-2029. Daerah pemilihannya kota kita ini ya, jadi tentunya suara kita nanti akan bisa dititipkan pada Bung Sam. Jadi ini penting sekali kita berdiskusi dengan Bung Sam. Yang memang dititipkan. Bicara dulu baru kemudian ya diperjuangkan oleh Bung Sam ini. Fokus dari Bung Sam, karir Bung Sam ini adalah wastra Nusantara. Jadi memang kalau kita bicara tentang wastra sangat minim sekali hal-hal yang kita ketahui mungkin. Karena memang yang dipelajari sehari-hari apa yang menjadi minat kita itu sepertinya masih jauh dengan pemahaman wastra Nusantara. Baik yang tradisi yang harus dikembangkan seperti apa yang harus dilakukan, sangat sedikit perbincangan yang telah dilakukan di muka publik mengenai wastra Nusantara. Bagaimana pengembangannya, regenerasi, kemudian pemanfaatannya ke depan, itu sangat sedikit sekali dibicarakan. Jadi pada malam hari ini kita akan mengambil satu topik yang sangat dikuasai oleh Bung Sam, kita bisa menimba ilmu, juga wacana-wacana yang mungkin orang lain tidak terpikirkan itu sempat kita bicarakan di ruang-ruang yang kecil. Ini dibuka untuk ruang yang lebih luas karena ini juga direkam dan akan disaksikan banyak orang. Jadi untuk membuka diskusi kita, Bung Sam akan memberikan materi bacaan. Jadi teman-teman diminta untuk menyimak, saya yang akan mengoperatori untuk membaca definisi narasi yang terpapar di depan beserta gambar-gambarnya. Setelah itu, setelah cukup waktu untuk membacanya, baru kemudian kita akan memulai diskusi dengan Bung Sam. Jadi teman-teman boleh berfokus ke paparan di depan mengenai batik Jawa Barat. Jadi silakan dibaca, saya akan beri waktu teman-teman untuk membaca. Monggo kalau membantu untuk melihat. Yang depan ini? Ya. Baik, rekan-rekan bisa fokus untuk membacanya dulu.
Soalnya 158 ternyata baru sadar. Yang penting nama sama motifnya ya. Dibaca ntar tahun-tahun mabok. 158 set. Oke, pindah pulau. Aku punya batik. Baru tahun ya, 68. Ini nanti ditanyain loh. Ntar saya kasih buku bagian bertanya kepada saya. Tolong disimak. Ini mau ditampilin di depan atau bungsan? Ini kok jadi langsung mati ya? Karena aku kepencet jadi aku udah tampilin ini buat latar belakang dong. Ini aja buat latar belakang.
Oke, selamat malam teman-teman atau adik-adik atau adik-adik deh ya. Jadi saya sedikit tambahkan dari introduction atau perkenalan yang tadi disampaikan oleh Yvonne, bahwa saya ini menjadi fashion designer atau perancang mode sejak tahun 79. Jadi ini adalah tahun saya yang ke-45. Ya, 45 tahun. Barusan tayangan mengenai wastra yang dihadirkan ini baru 0,0 sekian persen dari wastra yang ada di Nusantara. Ya, baru 0,0 sekian persen. 0,0 sekian persen ini ya setelah kalian lihat apa yang sampai di kalian? Apa yang Ya, yang kalian rasakan apa? Kekayaan, terus pesona. Ternyata di setiap daerah beda-beda. Terus filosofis. Emang waktu kalian lihat ini terasa filosofis? Atau itu sesuatu yang kalian baca? Saya ingin yang dari sini dulu nih. Apa yang dirasakan? Yang tadi lihat tuh ya. Biar kedengaran. Ya, cantik gitu. Cantik. Terus apa ya? Motif-motifnya khas. Dan apa ya? Ternyata kita tahu bahwa setiap daerah tuh memiliki kekhasan masing-masing motif dan kaya ternyata. Oke. Nah. Oke, ternyata anginnya kencang banget. Mundur kali ya, mundur ya. Oke, ternyata setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Kira-kira kenapa setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing? Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin menurut hemat saya ya, tergantung pada sumber daya alam sama kebudayaan di sana. Sumber daya alam dan kebudayaan di sana. Iya. Sehingga terbentuk ciri yang berbeda-beda. Iya, ciri yang khasnya daerah tersebut. Oke, ciri yang khasnya daerah tersebut di suatu kurun waktu tertentu. Ya. Nah, poinnya adalah umumnya batik-batik ini, motif-motif dari batik atau tenun segala macam ini umumnya adalah motif-motif yang dibentuk belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu. Yang terus dipakai sampai saat ini. Ya. Kira-kira dari motif-motif tadi ada yang kalian merasa ada guenya nggak di situ? Karena tadi kan kagum, terpesona, indah, ya, yes, setuju. Tapi ada guenya nggak di situ? Guenya bukan saya ya, maksudnya ada kalian merasa kalian terekspresi nggak di situ? Sesuai gaya hidup kalian saat ini, usia kalian, ya, ritme kalian, ya, dinamika kalian. Kalian merasa ini represent kalian nggak sih? Atau this is a story from the past? Jadi mungkin gini, saya lebih berharap kita malam hari ini kita interaktif dialog, ya. Karena kalau saya bicara mengenai motif batik dari sini itu gini, motif tenun punya faedah gini. Kalian buka aja Google. Kalian ke toko buku aja. Ya, Periplus, cari buku mengenai ulos, mengenai tenun Kalimantan, bisa. Kalian browsing di sini. Ya, penulis asing
Ya, dulu yang tulisan-tulisan mengenai wastra ini selalu didominasi penulis asing. Karena mereka punya duitnya untuk turun, mereka punya duitnya untuk research. Tapi 20 tahun terakhir penulis Indonesia juga banyak yang menulis. Sehingga pendekatannya juga kita bisa lebih mudah mencernanya. Ya, karena orang Indonesia juga yang nulis, jadi sudut pandangnya nyaris sama. Tapi kalau melihat buku-buku tulisan ini yang dibuat oleh bangsa asing, jauh lebih detail, jauh lebih mendalam. Gitu. Ada guenya enggak? Belum. Ya. Kenapa kira-kira enggak ada guenya di situ? Karena memang si gue-guenya ini enggak mikirin. Ya, si gue-guenya ini enggak mikirin. Jadi tadi saya bicara sama Yvonne, kan sekarang nih apa istilahnya demografi ya. Bonus demografi ini kan makin tinggi ya. Jadi kalau kalian kemudian tidak berusaha membuat stempel dalam halnya wastra, nggak ada tuh nanti identifikasi wastra era 2000-an, 2010, 2020, 2000, nggak ada. Nggak ada jejaknya kalian di dalam wastra Nusantara. Karena memang kalian nggak pernah sumbang pikir. Ya, sehingga yang ada adalah wastra nenek moyang. Once upon a time we are very rich, kan begitu. Ya, dan selalu kalimat-kalimatnya adalah local wisdom, kita diwarisi oleh kekayaan budaya, legacy bangsa ini. Tapi buat kita apa sih perlunya? Buat kalian apa perlunya? Kalau buat saya udah nikmatin perlunya. Nanti kalian bisa lihat di sini. Ya, kalian bisa bisa lihat bagaimana saya menikmati dan menjadikan wastra Indonesia ini sebagai impact sosial terhadap saya, impact intelektual terhadap saya, maupun impact ekonomi terhadap saya. Saya sudah merasakan. Dan itu memang betul, saya dapat warisan secara gratis, ya. Lalu saya bisa daya gunakan. Tapi terhadap kalian, kita mulai mikirin yuk. Karena kalau enggak, yang saya bilang ini baru 0,0 sekian %, kebayang enggak kalian sebetulnya memiliki banyak banget yang kalian bisa manfaatkan. Ya. Kalian bisa manfaatkan. Nah, kalau kalian bisa manfaatkan, bisa menjadi modal kerja, bisa menjadi modal sosial, modal intelektual, tapi kemudian kalian malah sibuk mempromosikan produk Korea, gitu kan? Rugi enggak? Sedangkan di produk tersebut we are just follower. Ya, kita tidak leading. Di sini itu kan di sekitar kita. Jadi jangan istilahnya tikus mati di lumbung padi. Ini baru dalam satu hal loh, baru dalam hal wastra loh. Belum dalam hal perhiasan, ini saya merambah ke dunia perhiasan. Belum dalam hal sanggul, ya mungkin yang berhijab tidak terlalu merasakan, tapi yang non hijab belum tata rambut. Kalian pernah tahu atau memahami enggak bahwa tata rias kita juga berbeda-beda setiap daerah, ya belum songkoknya buat laki, betul enggak? Ya songkoknya buat laki itu ya penutup kepala buat laki. Sandalnya buat perempuan dan laki, tasnya, ya berbagai tas etnik perempuan dan laki, ya. Bahkan untuk pergi di Papua tuh, ya ada noken, ya untuk berkebun,
Nah, itu yang namanya local wisdom, karena semua hal yang terkait di gaya hidup dari masyarakat itu ada produknya. Semua hal. Begitu juga di dalam halnya wastra. Jadi mereka bikin wastra, ada wastra yang diperuntukkan untuk 7 bulanan. Ada wastra yang diperuntukkan untuk pada saat nikah. Orang tua pengantin, ya, beda jariknya dengan pengantin, betul kan? Ya. Pada saat kematian, bagi jenazahnya untuk ditutupi, bagi yang hadir, bagi yang mengikuti upacara kematiannya, itu berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat dari sisi tersebut, kemudian sebagian dari kita merasa tidak cukup punya percaya diri karena budaya kita, kan kasihan. Ya. Miskin sekali pengetahuan dia, wawasan dia. Karena kalau melihat dari peruntukan wastra saja, berarti kita ini sangat berbudaya, kita bisa sangat membedakan motif yang mana cocok buat pernikahan karena memberikan perlambang-perlambang, dan motif yang mana yang diperuntukkan buat kematian. Itu kan berarti level kebudayaan kita dan level intelektual dari masyarakat kita kan udah sedemikian tingginya. Bahkan tato di suku Dayak ataupun Papua, ya, coretannya itu berbeda antara bangsawan dengan masyarakat biasa. Antara masyarakat biasa dengan warriornya, ya, orang-orang yang maju berperang itu berbeda. Nah, kebayang nggak? Perbedaan semua itu kan dipikirkan secara adat. Sehingga kita ini di Nusantara memiliki kain adat, kain tradisi, kain nasional, dan kain yang memang untuk keseharian. Dengan pembagian ini saja, belum lagi di setiap daerah, bicara batik saja sudah berbeda-beda. Ya. Kemudian tadi kalau kita baca, batik di satu daerah dan daerah lainnya, sama-sama menampilkan flora dan fauna. Contohnya, flora dan fauna versi Cirebon, versi Garut, versi Tasik, ya, versi Kalimantan, versi Sulam, versi Tenun, itu udah berbeda-beda. Berbeda karena daerah, belum lagi berbeda karena artisannya. Dan kalau kalian lihat wastra kita yang ditulis maupun dicap, khususnya yang ditulis, ya, ataupun dicap, praktis nggak ada duanya. Kita mau minta bikin batik tulis di orang yang sama, motif yang sama, hasilnya akan beda. Karena dia bukan printing machinery, bukan printing industri. Jadi bisa bayangkan nggak, yang kita dapatkan itu bukan hanya karya tangannya, tapi karya jiwa dan pikirannya yang kita beli. Ya. Jadi bisa bayangkan, rasakan betapa eksklusifnya kalau kita memang bisa memiliki karya-karya tangan dari para artisan wastra kita. Tapi umumnya kalau kemudian kita mau beli wastra kita, ya memang mungkin karena kita nggak ada biayanya kali ya. Kita selalu bilang mahal, mahal, mahal. Tapi kalau kita melihat prosesnya, ya, sebuah batik tulis, kalau dia terdiri dari 5 warna, itu setiap dia mau warna, mau bikin satu warna, 4 calon warna lainnya tuh ditutup lilin. Kan gitu. Dia mau rubah lagi warna lainnya, yang 4 lainnya ditutup lagi. Jadi itu kerjaannya memang gila. Dan kerjaan itu hanya bisa dilakukan
kalau kita passionate terhadap hal tersebut. Kalau kita memang ingin berdialog. Jadi kan wastra Indonesia itu juga disebut adalah kain yang bercerita. Ya. Jadi dia bercerita, kain itu memiliki narasi. Jadi kalau di keraton-keraton, para selir membatik ini sekalian dia curhat. Ya, sembari dia membatik itu dia curhat. Ya. Pikirannya, perasaannya, apa yang ingin disampaikan. Ya. Jadi waktu kita membeli atau mengkonsumsi wastra, kita tuh mengkonsumsi pemikiran seseorang. Soulnya, rasanya yang kita beli. Sehingga kalau kemudian saya beli kain ini, lalu saya foto, lalu saya kirim ke pabrik untuk di printing. Menurut kalian fair nggak? Nggak fair. Ya, buat pembeli sih seneng kalau beli ini harganya 1 juta, dengan di printing dia bisa beli dengan harga 25.000. Tapi buat orang yang memikirkan motif ini, it's unfair. Ya, karena yang menjual printing kemudian sama sekali tidak membayar royalti, ya, tidak membayar apapun. Pada waktu dia memproses ini, bukan sekedar proses teknik produksinya, ya, yang unfair, tapi ide dan gagasannya. Ya, sementara di dalam bidang musik hal ini udah lebih tertangani, di dalam bidang film sudah tertangani. Tapi di dalam wastra belum. Ya, belum. Nah, kemudian tadi Yvonne juga menyampaikan, ya habis wasra-wasra kita harganya mahal sih. Ya. Nah, sebetulnya hukum pasar. Kalau pembeli sedikit, harga pasti tinggi. Tapi kalau pembelinya semakin banyak, harganya pasti akan turun. Betul nggak? Nah, kalau kita lihat sini, di sini semuanya yang hadir, praktis nggak ada satupun yang pakai wastra. Ya, mau selendangnya kek, topinya kek, hijabnya kek, aplikasi di tasnya kek, tempat handphonenya kek, ada. Ya, tapi itu introspeksinya adalah ya tadi wasra harganya mahal, tapi berikutnya juga kalau menurut saya memang generasi muda ini tidak cukup terinformasi what is it for me. Karena melihat tayangan yang baru sekian aja, kalian kagum, senang, lihat, indah, bisa memberikan komentar, ada ciri dan lain-lain. Tapi kalian tetap merasa nggak ada guenya di situ. So why do I have to have it? Gitu kan? Jadi what is it for me-nya ini memang tidak terjawab. Ini kemeja yang saya pakai adalah sarung Majalaya. 45.000 harganya. Bahannya. Tapi mungkin sebagian besar dari kalian melihat sarung, ini kan dari sarung, adalah untuk kakak gue, babe gue, Jumatan. Ya. Tapi nggak dipikirkan, beli untuk bikin blus. Kan nggak. Kenapa nggak dipikirkan begitu? Karena penyanyi fans gue yang Korea nggak ada yang pakai sarung. Gitu. Ya. Jadi memang ini harus menjadi gerakan. Ini harus menjadi movement. Karena ternyata pemerintah udah berkali-kali, aku cinta produk Indonesia ya, atau cinta produk Indonesia, apalah, dapat subsidi apa segala macam. Ternyata belum berhasil.
Nah, karena belum berhasil, saya melihatnya itu sebagai peluang dari teman-teman. Gimana untuk bisa bikin itu berhasil? Karena duitnya gede di Wastra ini. Kalau kita berhasil menangani, duitnya gede. Ya. Kenapa saya bilang duitnya gede? Praktis para artisannya ini nggak perlu kita sekolahin. Mereka udah jadi. Turun-temurun tuh mereka jadi. Kita nggak perlu keluarin biaya untuk menjadi seperti kalian. Kita cuma menyalurkan apa yang mereka produksi, kita perkenalkan. Kita gunakan, kita bantu pasarkan. Ya. Saya rada yakin ya dalam 1 minggu nggak ada kalian yang posting mengenai Wastra Indonesia. Mau dilihat dipakai oleh siapa kayak cetrek lalu posting. Si ini pakai kain ini loh. Lucu ya, misalkan. Tapi kalau itu kemudian histeria, jadikan misalkan target 2024. Ya. Siapa yang posting paling banyak Wastra Indonesia di gadgetnya? Dalam bentuk apapun, nggak mesti dalam kain lebar, tapi kalian lihat di jalan ada anak pakai tote bag, ada tenunnya atau batiknya, foto cetrek, posting. Ya, ada yang pakai tempat HP, ada yang pakai topi, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai posting. Mau hadiah berapa? Untuk yang posting paling banyak. Asik. Gitu Mas Adin. Ya. Gimana? Harus kita bikin movement itu. Karena jangan bonus demografi ini terlewat begitu saja. Jangan biarkan pikiran kita, pikiran teman-teman itu ya terlalu terkontaminasi dengan hoax-hoax politik yang ada. Ya, terlalu sok ikut mikirin, padahal nggak ada yang bisa berubah juga. Mendingan mikirin Wastra aja deh. Mikirin Wastra, betulan. Duit. Jadi kalau saya sih melihatnya gini, kalau kita mulai memikirkan Wastra itu, kita perlu memikirkan impact sosialnya apa. Ya, terhadap para artisan, terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita pribadi. Kemudian impact intelektualnya apa sih? Ya, dengan kalian memahami Wastra kita. Nah, setelah 2 ini, impact ekonominya apa? Karena kalau kita kemudian dikenal, wah dia tuh paham sekali mengenai Wastra Indonesia, Wastra Nusantara dan lain-lain. Ya. Tapi kemudian nggak jadi duit juga, terus terang pasti kalian males. Ya, karena kita kan udah rada jauh dari keturunan malaikat. Ya, alat-alat makeup udah berapa sekarang harganya? Untuk bersihin kulit udah berapa sekarang? Jadi harus ada hal ekonominya. Dan Wastra ini sangat bisa menjadi sumber ekonomi kalian. Sangat bisa. Dan bicara dengan saya ini kan kita masih bicara di tataran kostum atau pakaian ya. Kita belum bicara di masalah household. Perlengkapan rumah tangga, taplak, placemat, sarung bantal, kasur, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, wall hanging, lampu, lampshade. Ya. Bicara household, kita belum bicara perlengkapan di kantor. Banyak banget.
Banyak banget. Negara-negara besar sekarang sudah mulai ngambilin untuk mereka print motif-motif kita. Ya. Itu sudah dilakukan. Apakah itu benar? Enggak. Ya. Enggak benar. Tapi ya itu bisnis. Apakah kemudian kita perlu sedih dan merasa tertinggal? Enggak. Enggak. Tapi kita harus pintar mengemas kerajinan tangan kita ini dengan narasi-narasi yang tepat. Kita harus pintar memasarkannya ke orang-orang yang tepat. Kan sama kayak kita bicara orang menjual mobil antik. Ya. Kalau kita salah memasarkan, mobil itu jadi sekedar mobil tua. Tapi kalau kita memasarkan ke orang yang benar, dia jadi mobil antik. Kan gitu ya. Saya juga lihat di sini sih, di gadget kan ada tuh info mengenai itu. Saya pikir pintar juga nih. Ya. Betul kan? Ada gitu kan ya. Jadi bapak-bapak dia kasih mobil tua ke anaknya ya. Anaknya bilang di orang ini harganya cuma sekian, tapi akhirnya dia ketemu di orang yang harganya berkali lipat gitu. Jadi akhirnya bapaknya bilang, ya it's about the right man to offer. Sama dengan wasra kita. Negara maju mau bikin printing, kemudian wasra yang harusnya harganya 1 juta atau 2 juta dijual harga 10.000, nggak ada masalah, silakan aja. Ya. Tapi kan quality-nya berbeda. Nah persoalannya kalau kita udah dari awal merasa nggak ada gue-nya di situ, kita akhirnya nggak ngulik. Kita nggak memperdalam. Kita jadi nggak kepingin tahu. Ya. Nah bagaimana sih supaya ada kitanya di situ? Cara paling mudah adalah memahami lebih jauh. Ya. Nanti kita akan masuk ke tahapan kita berperan serta memberikan gagasan motif. Tapi itu untuk orang-orang yang memang di bidang itu. Mulai memberikan gagasan motif. Karena kalau kalian browsing, makna-makna motif di tenun NTT gitu ya. Nanti ada motif ayam bermakna apa? Karena dia membangunkan orang di pagi hari gitu. Nah kalau kita udah tinggal di apartemen lantai 8, lantai 10, lantai 12, ayam siapa yang kedengeran di atas? Gitu kan. Jadi mungkin udah bukan motif ayam lagi yang kita merasa ada kitanya. Kan gitu. Mungkin di batiknya harus motif handphone, motif iPhone, motif apa, whatever. Nah sampai di situ dulu, monggo. Kalau ada yang mau nanya. Oke. Ya. Malam Bung Sam. Malam. Tadi aku cukup terpantik sih dengan beberapa yang disampaikan oleh Bung Sam gitu. Jadi sedikit sambil cerita ya Bung Sam. Yeah. Histeria itu dan Peka Kota punya salah satu jaringan kampung yang itu juga menjadi kampung tematik. Namanya adalah Kampung Batik Alam Malon. Kampung batik ini sebetulnya pengrajin atau artisan dari batiknya itu hanya beberapa rumah tangga aja gitu. Tapi kemudian ada satu yang cukup mencolok, namanya Bu Umi. Dan kemudian ketika saya riset dan saya bertanya gitu, kayaknya ada bukunya di situ Bung Sam. Apa yang kemudian menarik gitu dari batik-batik yang mereka produksi gitu. Dan mereka menjawab bahwa yang pertama mereka punya motif sendiri yang mereka ciptakan. Kemudian yang kedua, dari pewarnaan, mereka itu menggunakan bahan-bahan alam di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Jadi warna batik yang dihasilkan itu dari daun, kemudian bunga dan sebagainya. Kemudian pengrajinnya itu juga dari warga kampung itu sendiri. Jadi Bu Umi selama bertahun-tahun begitu mengajarkan
bagaimana membatik, kemudian memberdayakan juga ibu-ibu di sekitar sana, karena kebetulan kalau dari segi ekonomi sebetulnya ekonomi bisa dibilang menengah ke bawah gitu. Nah, kemudian yang cukup membuat saya ketika riset itu tertarik gitu dengan kampung ini, ketika saya tanya, kemudian batik-batik yang dihasilkan ini didistribusinya kemana begitu Bu? Ketika saya tanya, Bu Umi ini nggak bisa jawab karena sejauh ini beliau hanya berpatokan pada orang yang pesan saja. Artinya tidak banyak kemudian pasar-pasar yang bisa dirambah oleh Bu Umi dan teman-teman gitu. Dan padahal di situ juga ada galerinya, Bung Sam. Beliau menjadikan rumahnya sebagai galeri batik gitu. Dan tapi kemudian Bu Umi dan yang lain juga berupaya merambah all shop dengan toko oren, kemudian toko ijo dan sebagainya. Ternyata juga nggak cukup banyak peminat gitu. Nah kemudian ketika saya tanya untuk harganya gimana gitu, harganya ini bisa dibilang murah kah, atau kok saya nggak merasa fair dengan harga segitu, karena batik yang dibuat ini batik tulis sebenarnya. Mereka benar-benar menulis, bukan cap ya Bung ya, dan itu saya tahu betul karena saya lihat pada saat prosesnya. Bahkan Bu Umi juga bilang kalau misalnya Mbak Nela mau coba membatik yang versi menulis, kalau misalnya hari ini suasana hatinya kurang baik, kemudian Mbak Nela coba membatik, itu hasilnya juga akan terbaca gitu, nggak akan cukup sama dengan kemudian kita ketika membatik kita dengan suasana hati yang gembira, yang senang gitu. Ketika saya tanya harganya, itu di harga 300 sampai 400 ribu. Itu saya kok mendengarnya kenapa murah sekali gitu, maksudnya dengan kain yang panjang, kemudian dengan proses yang harus ditutup lilin berapa kali, belum lagi mencari sumber pewarnaannya dan sebagainya. Itu kira-kira gimana Bung Sam? Maksudnya apa kira-kira yang warga ini itu tadi, apa yang kemudian warga kira-kira bisa mungkin bisa bisa ini loh, maksudnya bisa terpantik untuk tergugah untuk kemudian, karena kalau Bu Umi sendiri bilangnya yang penting ibu-ibu ini ada kegiatan, jadi berapapun harganya itu maksudnya selegowo itu gitu, dengan kemudian harganya itu yang bukan jadi patokan, tapi bagaimana kemudian ibu-ibu ini yang penting terberdaya dan maksudnya ada kegiatan gitu. Nah itu kira-kira gimana sih Bung Sam kalau dari Bung Sam sendiri gitu? Oke, Nela ya. Betul. Ya. Ini Nel. Yang pertama adalah tadi kamu bilang setelah kamu interview, kamu kemudian menyadari harga batiknya kok murah. Setelah interview, kamu merasa nggak fair, ya. Kira-kira kalau kamu nggak interview, jawaban-jawaban tadi ada nggak? Nggak ada, karena we don't know. Itu titik pembicaraan kita. Ya, we don't know. Nah ini mungkin menurut saya, kenapa bonus demografinya itu adanya sekarang-sekarang. Kemudian ada acara-acara kayak gini nih. Ya, saya yang udah 45 tahun ketemu dengan teman-teman yang usia knowledge-nya di bidang wastra hitungan tahun, ya bahkan mungkin bulan. Karena kolaborasi ini yang harus kita lakukan saat ini. Di sini demografi anak muda ini harus berperan. Nela bilang sendiri setelah Nela interview, dan kamu punya pengetahuan itu, dan kamu baru bisa melihat kok murah sekali, harga kain sekian panjang, ya cuman sekian dan lain-lain. Berarti harus lebih banyak enggak orang yang terinformasi seperti kalian, seperti Nela? Harus. Gimana caranya? Karena si Bu siapa tadi? Bu Umi enggak tahu caranya. Bu Umi cuman apa istilah kamu? Nerimo, apa? Legowo. Ya.
Nah ini juga sesuatu yang menurut saya pemahaman legowo, nerimo, pasrah ini perlu dieksplor. Ya, yang namanya legowo sementara orang-orang lain itu berusaha dengan pengetahuan, ya, dan bisa menjual dengan lebih baik harganya dan lebih banyak dikonsumsi, kan beda dengan legowo but you're not doing anything. Ya kan ya? Ya. Jadi ini justru saya mengajak teman-teman sekalian lakukan sesuatu dengan ibu-ibu Umi di sekitar kalian. Kalian gak perlu punya modal untuk membesarkan mereka. Bantu pemasarannya aja saat ini. Ya. Dan bantu pemasaran saat ini pun ya beda dengan 5 tahun lalu. 5 tahun lalu kalau bantu pemasaran kamu harus beli barang dulu, kamu jadi sellernya, kan begitu ya. Ada modal yang kamu keluarin. Saat ini kan izin aja Bu Bumi, Bumi saya fotoin ya. Saya pasarin di antara teman-teman saya. Saya kasih narasi mengenai batiknya Bu Umi. Mengenai sistem pewarnaannya Bu Umi. Betul nggak? Kamu udah langsung beramal kan istilahnya. Ya. Nah bisa bayangkan nggak? Satu dari kalian berkolaborasi dengan satu artisan. Movement ini bisa menghasilkan apa? Ya. Dan tidak harus wastra, bisa kerajinan, bisa apapun. Atau kalian berkomitmen dalam tahun 2024 ini saya akan menggandeng satu artisan wastra, saya menggandeng satu artisan anyaman, saya akan menggandeng satu ya artisan kuliner, mau jajanan pasar kek, ya, mau masakan lauk kek, tapi committed, ya, per 3 bulan kalian ganti, tapi dalam 3 bulan share di gadget kalian. Dari situ juga kalian nanti bisa mengukur. Ini teman-teman generasi gue, seberapa concernnya sih dengan warisan yang diberikan oleh nenek moyang. Kalau dia nanti memang jadi duit, ya. Sekarang kan semua orang sistem nilainya itu kan adalah currency-nya money, bukan waktu. Betul nggak? Ya, waktu dia foya-foya, dia buang-buang, dia lupa waktu nggak bisa dibeli, duit bisa dihasilkan. Waktu you cannot. Jadi sekarang gunakan komitmen kalian, currency-nya waktu. Gitu loh, Nel. Jadi memang bikin ya your red book gitu. Sekarang jadi June, July, August. Target saya si Bu Umi ini ya, saya harus share di sini per hari ke 10 kontak saya atau 15 kontak saya. Ya, bikin liputan mengenai batiknya Bu Umi. Kasih harga jualnya. Tapi belinya melalui kamu. Kamu naikin 5.000 per 10.000 setiap kain. Komisi. Harus, itu kan bisnis. Ya. Tapi menurut saya ini timingnya memang ya. Bonus demografi ini timingnya. Kan sekarang kalian juga harus bisa memaknai kan kemudaan kalian sebagai generasi yang ini kan harus bisa dimaknai. Sebagai generasi muda saya bisa menjadi dukungan ekonomi gak sih buat bangsa saya? Saya bisa menjadi penggerak sosial gak sih buat bangsa saya? Saya bisa menjadi penggerak intelektual gak sih buat bangsa saya? Sehingga teman-teman saya, keluarga saya juga bisa mempunyai intellectual knowledge mengenai karya anak bangsa. Ya.
Dan yang saya pahami, kita ketemu ini kan karena kalian nanti akan turun ya, betul ya? 2, 2, 2, 2. Ini kan kesempatan sekali. Kalian bisa memberikan makna pada pergerakan kalian, memberikan makna pada keberadaan kalian. Saya waktu nyalek itu ya, saya ada pergi ke salah satu kampung, ada perempuan disabilitas, dia bikin sendal dan sepatu pakai rajutan, keren sekali. Dia polio kakinya, keren sekali. Tapi dia juga aktivis perempuan. Jadi gitu, Nela. Manfaatkan ini Nela. Dan saya tuh termasuk orang yang percaya atau orang yang tidak percaya pada kebetulan. Menurut saya segala sesuatu itu memang sudah direncanakan. Jadi kalau kamu ketemu si Ibu Umi, dapat kesempatan interview Bu Umi, mendapatkan masukan dari Ibu Umi, itu harusnya menjadi your target. Harus jadi your target. Gimana kamu dalam waktu nanti 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, kamu bisa membesarkan Bu Umi. Karena dengan membesarkan Bu Umi, kamu membesarkan suatu lingkungan. Dan membesarkan satu lingkungan, mungkin kamu jadi orang yang akhirnya menyekolahkan anak-anak dari para ibu-ibu yang terlibat untuk membatik. Betul nggak? Keren tuh. Amin, gituin aja. Ya, berikut. Silakan. Ya. Wina. Ya, nama saya Wina. Kalau tadi Bung Sam membicarakan tentang caranya supaya ada gue-nya itu adalah dengan memahaminya lebih jauh. Dengan salah satunya contohnya tadi menggantikannya corak ayam gitu dengan handphone misalnya, batik. Tapi apakah lalu kemudian kita Indonesia gitu belum bisa bekerja sama misal dengan brand-brand fashion gede misalnya gitu, Uniqlo misalnya, untuk kalau mereka ingin memproduksinya di Indonesia, membuat aturan supaya ada wastra-wastranya di situ, supaya ada produksi-produksi wastranya di situ. Apakah kita belum bisa bekerja sama terkait hal itu? Saya juga tidak mengerti ya bagaimana peraturan fashion design itu sendiri, dan itu menjadi pertanyaan. Itu aja sih. Oke. Jadi kalau contoh kamu Uniqlo sudah dilakukan. Uniqlo tuh ada segmen menggunakan wastra Indonesia, tapi memang printing, ya, but it's a start. Jadi sudah ada. Nah, tapi kalau kemudian, apakah desainer-desainer besar tidak pakai? Juga sudah. Christian Dior yang 3 tahun lalu pakai motif endek Bali, ya. Kemudian beberapa desainer, ada desainer Jepang, Hanai Mori, ya, dan yang lain-lain juga pakai wastra kita. Ya, juga pakai wastra kita. Tapi mereka itu dalam 1 tahun ada 6 kali show besar. Spring, summer, autumn, winter. Kemudian ada pre-fall, ada apa namanya sih? Kalau dia liburan tuh apa? Bukan. Pokoknya ada season yang khusus untuk liburan. Bukan. Udah bilang summer lagi. Ya. Sudah, mereka sudah pakai, ya. Nah, tapi persoalannya kalau untuk mereka pakai dalam produksi terus-menerus, bukannya tidak bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Tapi, kenapa tapinya? Coba, kenapa tapinya? Tapi kita tidak konsisten. Orang kita bikin ini, ya. Kemudian 10 orang beli. Wah, udah 10 orang beli, udah dia nggak produksi lagi. Ntar kalau duitnya udah habis dia produksi lagi. Ya. Jadi personal targetingnya itu pendek sekali.
Tidak semua tentunya, ya. Tapi mayoritas itu tidak konsisten. Tidak disiplin, ya, tidak konsisten. Kenapa? Kan itu yang harus ditanyakan. Jadi bukan answering the question aja kan, tapi questioning the answer. Kenapa? Karena negeri kita kaya. Ya, kita nggak ngapa-ngapain, metik kelapa, makan pakai kelapanya dapat. Ke pinggir laut sebentar, ke sungai mancing dapat. Ya enggak? Garam habis, ketok-ketok tetangga dapat. Beras kurang. Gitu ya. Jadi memang kita juga mensikapi hidup kita itu tidak sama dengan saudara-saudara kita yang di negara 4 musim. Karena kita 1 musim sepanjang tahun. Ya, kalau kita di negara 4 musim, mati kita. Kalau tidak konsisten. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa tadi? Wina. Kalau saya balik ke kamu, Win. Ya, kalau saya balik ke kamu. Tadi kan kamu bilang bagaimana dengan brand-brand luar yang besar. Sebelum brand luar yang besar, seberapa persen kamu memiliki wasra Indonesia? Ya, Dan menggunakannya? belum sebesar itu sih. Nah, gak usah sebesar pabrik tentunya, tapi as a person. As a person. Seberapa rajin kamu mengkonsumsi? Kalau batik, mungkin kalau batik selama kuliah kan ada kamis batik gitu. Jadi ya selama kuliah aja gitu. Kalau sehari-hari ya biasa aja. Berarti selama kuliah karena kepaksa ada kamis batik gitu. Tapi it's a good start anyway. Ya. Nah, tapi persoalannya kembali lagi karena kamu nggak ngerasa itu ada guenya pakai batik. Jadi gue nggak ngerasa bangga-bangga amat. Jadi selesai kuliah nggak disuruh lagi, ya udah gue nggak usah batikan lagi dong. Nggak gitu. Nah sekarang oke deh kalau kata Yvonne lagi mahal, bantu di gadget dulu deh, bantu jualan. Ya, bantu jualan untuk dari sisi ekonomi. Bantu menyebarkan info dari sisi sosial. Bantu menjelaskan latar belakang dan lain-lain dari sisi intelektual. Ya kan? Supaya kita memberikan makna juga dalam hidup kita. Ingat loh, waktu itu tidak ada batasnya dan tidak bisa kita ulang. Tidak bisa. Saya pernah nonton film namanya Time. Time itu apa? Ya, pokoknya dia itu kurensinya adalah waktu. Ya, currency-nya waktu. Jadi apapun yang dilakukan waktu dia tuh berkurang terus. Dan itu kan sesungguhnya gitu, waktu kita kan berkurang terus. Peduli amat nggak kita sama waktu? Jarang kita peduli. Lanjut, siapa tadi berikut? Yuk. Saya ini sih tertarik sama gimana pandangan Bung Sam soal ini terkait adat pernikahan itu kan sebenarnya di setiap daerah beda ya. Kayak misalkan saya kan dari Kudus. Di Kudus sendiri kan buat pernikahan sendiri bajunya tuh sebenarnya ada gitu. Kudusan kayak untuk nikahannya tuh ada yang namanya Toto Kaji, yang mana itu tuh perpaduan antara budaya Jawa, Arab sama Portugis kalau nggak salah. Tapi kemudian dan buat akad tuh juga ada sendiri. Jadi ada batiknya khas Kudus gitu. Terus tapi kemudian budaya ini kan bukan cuma di Kudus tapi juga di daerah-daerah di Jawa Tengah ya, terutama yang kemudian bergeser, yang mana lebih seringnya yang dipakai tuh kayak ya adat Solo atau enggak Jogja kayak gitu. Jadi kayak mungkin kayak Semarangan, Kudusan itu tuh kayak ya
udah nggak terlalu dikenal lah di masyarakat sekarang kayak gitu. Terkait hal itu gimana gitu pandangan Bung Sam? Apakah ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak menghilangkan ya kan adat Solo Jogja juga masih ada filosofinya gitu loh. Jadi apakah nggak masalah? Apakah ya harusnya nggak gitu gitu? Jadi pandangan saya mengenai pergeseran itu. Begitu ya. Oke. Pergeseran terjadi, akan terjadi, dan akan semakin terus terjadi. Menurut kamu kenapa? Karena yang pertama mungkin pengetahuan orang-orang terkait itu. Terus yang kedua mungkin juga kepraktisan. Bentar, yang pertama dulu, pengetahuan orang mengenai hal itu. Pengetahuan mengenai hal yang mana? Kalau kamu sebagai orang Kudus, kemudian kan terjadi pergeseran. Orang nggak pakai lagi Kudusan, nggak pakai lagi yang mana, mereka pakai Solo atau Jogja. Jadi yang mana ya menurut kamu? Terkait mereka nggak tahu kalau sebenarnya Kudus di Kudus punya sendiri ada khasnya loh. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua mungkin apa ya? Yang utama itu sih, yang soal pengetahuannya itu sendiri. Pengetahuan. Kalau untuk kepraktisan sendiri mungkin sebenarnya kalau kepraktisan enggak juga. Sama, iya kan? Iya. Malah lebih ribet. Kamu nggak kenal mengenai Solo dan Jogja. Iya kan? Iya. Berarti kamu udah tahu alasannya kan? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Mensosialisasikan soal si Kudus itu. Dengan berbagai, itu tadi, social value-nya, intellectual value-nya, economical value-nya. Karena seperti kamu bilang, setiap daerah punya cirinya. Nah, the next question adalah, kenapa sih setiap daerah punya ciri atau punya identity? Kenapa sih? Untuk membedakan, udah pasti itu. Kenapa pingin beda? Karena memang kulturnya berbeda. Persis. Karena kulturnya berbeda, dia membentuk sesuatu yang akhirnya menjadi ciri dari kultur tersebut. Itu kan valuable sekali. Benar gak? Nah kalau udah bernilai seperti itu, masa kamu lepeh? Gitu loh. Ya. Masa kamu lepeh? Kulturnya beda. Nah kalau pertanyaan berikutnya, penting-penting amat gak sih gue pakai baju adat Kudus? Penting gak menurut kamu? Toh pernikahan is more than an outfit. Penting gak? Ini masih dipikirkan. Karena sedang memikirkan apakah nanti saya nikah apa enggak. Penting. Why? Karena itu intelektualitas kamu. Gak ada orang yang dari lahir kecil mau melakukan pendidikan sampai tingkat tinggi kemudian intelektualitasnya dilecehkan. Culture is about your intellectuality. Jadi jangan mau dilecehkan oleh orang karena budaya kamu. Itu melecehkan intelektualitas kamu. Betul nggak? Betul. Intelektualitas kan bukan hanya masalah math atau masalah sejarah. Ya, pemahaman kamu akan jati diri saya, jati diri kamu. Saya orang Kudus. Saya dibesarkan dengan cara ritual seperti ini. Darah daging saya merasakan kebudayaan ini. Itu kan nilai diri kamu. Nah di hari yang paling buat kamu tuh berarti itu,
Kamu kan selayaknya menunjukkan, bukan harus ya, karena harus itu banyak pertimbangan. Ya, bisa jadi kamu gak ada duitnya, gitu. Ya, bisa jadi kamu berada di suatu daerah nikahnya yang tidak memungkinkan memiliki semua peralatan itu. Tapi selagi kamu ada di Kudus, tinggal di Kudus, gunakan. Kenapa? Orang Kudus. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah pernikahanmu. Gitu kira-kira. Dan hal ini harus kamu tularkan. Harus jadi movement. Gitu. Nah, kenapa kemudian orang bergeser pakai Solo aja atau Jogja? Karena mereka mempromosikannya, mensosialisasikannya, ya, menjadi lebih populer. Dan ini juga menjadi tantangan dari daerah-daerah lain yang kemudian tidak dijadikan pilihan. Ya. Dan ini kan sebenarnya bukan, ini kan masalahnya apa? Modern culture kan. Kekuatan of pop culture kan. Gitu. Nah, kita saat ini memang berada di tengah gelombang pop culture. Jangan kemudian juga kita become too traditional. Tapi manfaatkan gelombang pop culture itu, kita harus surfing di atas gelombang tersebut. Dengan nilai-nilai value tradisional kita. Ya, tapi kita harus surfing di pop culture tersebut. Karena jelas-jelas pop culture tersebut masanya makin besar kok. Ya. Dan saat ini ya mau gak mau kita harus bicarakan K-pop. Ya, mau gak mau kenyataannya ya di dunia fashion itu peragaan tunggal dari Christian Dior, ya dari Dolce Gabbana, dari nama-nama besar dari Chanel yang biasanya puluhan tahun hanya diselenggarakan di Paris, mereka bisa pindahkan ke Korea loh. Karena buying powernya di Korea naik. Karena masanya naik. Coba. Kita orang Indonesia, tokoh-tokoh di Indonesia, pengambil keputusan di Indonesia melihat bagaimana kekuatan budaya dan seni bisa menjadi devisa negara besar-besaran. Tapi apa ada dukungan dari pemerintah terhadap budaya dan seni kita? Praktis nggak ada. Kenapa? Apakah salah pemerintah? Enggak juga. Karena pemerintah belum melihat secara holistik. Ya. Kita ini orang-orang budaya dan seni bergerak secara konseptual. Belum. Ya, jadi orang teater bikin kegiatannya sendiri, orang fashion bikin kegiatan sendiri. Tapi yang diramu menjadi satu kayak apa Blackpink atau apa whatever yang sekarang ya, saya udah ketinggalan banget. Ya. Prancis, Itali, devisa terbesarnya dari fashion. Bukan dari yang lain. Nah, kita mungkin karena kita punya tambang, kita punya hasil laut, kita punya hasil pertanian, kita punya terlalu banyak. Ya. Nah, tapi sekarang jangan kemudian kita juga hanya bersandar pada ya kita kaya, kita punya terlalu banyak, udahlah we don't have to do anything. Yang kita punya sesungguhnya sekarang apa sih? Budaya dan seni. Ya, yang di dalam lingkungan kita nih bicara sekarang. Yuk, let's do something, let's make something out of this. Ya. Kamu dari Kudus, kamu tadi sampaikan bahwa pengantin Kudus ada gini. Masukin dong di sini. Sosialisasiin. Perhiasan Kudus kayak apa? Ya, urutan-urutan sebelum orang nikah di Kudus tuh apa? Ya, mereka perlu puasa enggak?
Ada makanan khusus enggak? Kan orang-orang dulu gitu. Ya, 40 hari sebelum nikah tuh udah enggak ketemu pasangannya lagi, udah luluran, udah. Itu kan indah banget. Ya. Tapi lalu kita berpegang pada kepraktisan. Apanya sih yang praktis? Yang ada bukan praktis tapi kita bingung. Ya, dengan begitu banyaknya informasi dan kekinian. Memilah dan memilihnya. Ya, berikut. Ya. Ya, monggo. Monggo. Oke, saya mau menanyai pendapat Bung Sam mengenai akhir-akhir ini tuh ada yang sempat viral, yaitu ada di mana adat-adat pakaian-pakaian dalam pernikahan itu nggak boleh sembarangan kemudian dihijabkan gitu. Itu terjadi waktu itu saya sempat lihat di TikTok ya. Itu di Bali itu katanya nggak boleh dihijabkan karena ada filosofi tersendiri gitu. Kenapa ini nggak boleh dihijabkan? Nah, kemudian gimana tanggapan Bung Sam mengenai hari ini gitu? Terima kasih. Oke, karena ini bicara hijab, ini menjadi sensitif karena kalau dia dikaitkan oleh agama. Ya, tapi kalau hijab dikaitkan sebagai the look-nya aja, menurut saya cara pakai hijab itu kan macam-macam. Ya, tidak selalu harus digelar kayak kamu pakai. Ya, dia bisa benar-benar ditutup karena saya udah berapa kali juga mengadakan pagelaran pakaian daerah. Tapi hijabnya dibuat sedemikian rupa menjadi seperti rambut. Ya, jadi di sini tetap ditutup tapi dia kekep banget semuanya. Jadi akhirnya seperti orang berambut hitam. Ya. Kalau sampai dengan hal tersebut menurut saya logikanya di sana juga mestinya tidak masalah. Ya, tapi kalau kemudian dia memang cara pakai hijabnya kayak kamu yang digelar begini, dia menjadi masalah. Karena kalau pakaian pernikahan itu umumnya memang menjadi pakaian adat. Nah, adat itu memang ada hitungannya, termasuk rambutnya, bunga goyangnya, ya, itu ada hitungannya. Cukup menjawab enggak? Ya, karena saya tidak di posisi boleh, tidak boleh gitu ya. Ya, oke, thank you. Next. Ya, selamat malam Bung Sam. Tadi beberapa kali Bung Sam menyebutkan tentang Korea gitu, mengingatkan saya mengenai mengenai akhir-akhir ini enggak. Jadi akhir-akhir ini sempat viral juga ditemukan adanya kebaya Korea gitu. Nah itu tanggapan Bung Sam kayak gimana ya? Karena kita untuk saat ini kan Indonesia target edukasinya lebih ke anak muda gitu. Sedangkan anak muda cara mengedukasi anak muda sekarang harus mengikuti zaman gitu. Bagaimana kita harus mengikuti fashion yang sekarang, gaya-gaya fashion yang sekarang gitu, di mana kita boleh mengikuti, bukan kita harus. Ya, kita boleh mengikuti gitu. Yang mana di situ ada juga kebaya itu di crop gitu. Jadi ada kebaya crop gitu. Nah, itu bagaimana apa Bung Sam gitu. Kebaya crop tuh kelihatan perutnya. Iya. Jadi gini, kalau bicara fashion, kita tidak bicara pakaian adat. Bicara fashion, maka sky is the limit. Apapun bisa kamu lakukan. Nah, kalau kemudian bagaimana pendapatnya mengenai kebaya Korea? Itu menurut saya very smart. Ya, very smart. Dia jualan kebaya, dia kasih nama Korea, semua orang berbondong-bondong pingin beli. Ya, yang kemudian kebayanya crop. Ya, di Madura kan juga kebayanya pendek, kelihatan perut, kelihatan udel. Ya. Jadi itu menurut saya it's a smart thing
Yang tadi saya bilang, dia surfing di atas pop culture. Ya. Nah ini juga memang hal yang kita juga perlu loosen up. Kita nih sebenarnya perlu lebih apa istilahnya agile ya. Ya agile ya. Kita perlu lebih lentur, lebih mudah membaur. Karena seringkali kita itu memang sangat dibebani dengan kebudayaan kita. Ya. Jadi kalau kita lihat suatu motif, ini kenapa begini? Kita bertanya. Karena memang begitu. Kan jawabannya gitu. Tidak diberikan penjelasan why, karena memang begitu. Jadi pokok ke. Ya. Nah itu udah rada gak masuk di anak-anak sekarang. Betul gak? Kenapa gak masuk? Hah? Nah kenapa rasa ingin tahunya tinggi? Betul. Karena anak-anak sekarang informasinya itu bukan hanya dari orang tuanya, bukan hanya dari lingkungannya, tapi dari dunia. Sehingga kalau dia mempertanyakan sesuatu yang dia tidak paham, kita nggak kasih jawaban itu, akhirnya dia tinggalin kita. Ya, karena itu tadi saya bilang, teman-teman yang tadi udah ada rekaman ini kan saya tinggalkan juga. Coba deh, atau kalian browsing aja batik Cirebon apa aja gitu. Ya. Dan batik Cirebon tadi itu kan motif Megamendung ya. Untuk tahu Megamendung yang mahal atau tidak, itu adalah dari gradasi Megamendungnya. Jadi kalau dia ada warna hijau tua, hijau turunan sampai berapa lapis warna itunya. Karena setiap perubahan warna itu harus ditutup lilin. Itu bukan kayak watercolor yang kita ngecat gitu ya, berubah warna secara gradasi, enggak. Bisa di ini enggak? Di awal sekali paling depan. Batik Cirebon paling depan. Ya. Itu setiap kali perubahan tutup lilin. Jadi kadang-kadang orang melihat kok batik Megamendung kan motifnya simple banget. Nah, iya, ini tadi ada yang hijau. Nah, ini nih, 1, 2, 3, 4. Ini perubahan warna. Ada yang sampai 8 warna berubah gradasinya. Jadi kebayang nggak prosesnya? Setiap gradasi itu tutup lagi. Semuanya dikasih warna yang berikut. Mau kasih warna yang ketiga, tutup lagi semuanya. Kasih warna yang ketiga. Mau yang keempat, tutup lagi. Nah, kan kayak yang di atas juga. Ini kan gradasi ya. Kelihatannya dikit. Kalau yang di atas kan kelihatan jelas sekali. Antara hitam, biru, putih. Ya. Dan yang lebih sulit dari yang itu adalah yang begini. Yang gradasi. Karena mendapatkan perubahan monokromatik itu nggak mudah. Gitu. Jadi kebayang nggak seberapa kayanya kita? Kayaknya memang bukan duit yang di dalam tabungan kita, tapi di sini kita. Di sini kita dan di sini kita, masyarakat kita tuh kaya banget. Ya. Ini saya bagiin buku. Saya sekarang udah sejak 6 tahun terakhir saya membuat desain namanya Desain Nusantara untuk jewelry. Inspirasinya adalah untuk yang awal ini dari Indonesia Barat, Tengah, Timur atau Timur, Tengah, Barat. Yang dari Timur dari motif yang ini ya dari motif perhiasan tanimbar yang bulat. Yang dari Tengah itu mamuli. Mamuli itu lambang kesuburan, vagina perempuan. Yang dari barat adalah pending. Ya, pending. Nih, tolong dibagiin. Ini buat kalian. Oleh-oleh untuk tahu desain saya. Iya. Di belakang belum? Itu di belakang belum?
Ini ada buku yang saya juga bikin ya, tenun gedok dan kain ulos. Tenun gedok dan kain ulos. Tadinya ini untuk yang bertanya ya, tapi karena sudah terlanjur semua tanya, nanti terserah Mas Adin dan Yvonne bagaimana diberikannya. Nah ini hanya untuk nunjukin kalau ini. Ini ada buku mengenai isen-isen. Ya. Dan ini hanya salah satu buku. Buku mengenai ini banyak banget. Ya, buku mengenai isen-isen. Mungkin kalau mau lihat aja. Nah, ini ada buku yang saya bikin juga, Adikria Sulam. Saya di sini sebagai koordinator untuk terbitnya buku ini. Jadi saya mengkoordinir seluruh pekerjaannya. Ini juga untuk dilihat. Ini nanti untuk Mas Adin ya, Din. Untuk koleksi kamu. Siapa yang mau lihat? Monggo. Itu khusus mengenai sulam. Kalau ini isen-isen batik. Di foto aja mungkin nanti bisa browsing. Mungkin ada mengenai isen-isen batik. Buku yang ini adalah kesempatan saya juga untuk masuk ke komunitas di Korea. Karena ini pada saat hubungan diplomatik antara Korea dan Indonesia. Iya, fashion show di Seoul. Aku nanya satu aja Bu Sam. Karena kan dari tadi kan ini pertanyaan kan khas pertanyaan-pertanyaan Jawa toh. Mau ya, saya ini keluarga saya Sumatera Selatan kebetulan dan saya tinggal lahir dan besar hingga sekarang domisili saya di Lampung. Jadi lumayan agak berbeda ini prioritasnya. Kalau kami kan di Lampung adalah yang diproduksi adalah tapis ya. Tapis benang emas gitu. Nah, yang terjadi hari ini adalah mahakarya yang bahkan sudah dianggap sebagai currency, sebagai martabat dan kekayaan kekeluargaan hingga dianggap sebagai strata sosial ini menjadi sangat langka karena ada basis standar tradisi yang harus dipenuhi untuk memproduksi yang tradisi terutama ya. Di samping bahwa masyarakat asli Lampung di Lampung sendiri semakin berkurang karena ada efek dari transmigrasi pada periode 40-30 ke depan. Apa masa depan kain-kain tradisi macam ini? Layaknya kain-kain tradisi di seluruh Indonesia yang lain ya. Saya pikir banyak kondisi seperti ini. Dia punya value yang sangat besar. Beberapa teman-teman melakukan riset panjang nggak riset panjang sih sebenarnya, mengurangi tradisi ahistori terhadap tradisi-tradisi Lampung yang banyak dibawa oleh Belanda pada periode 1800-an yang hari ini banyak dikoleksi di Leiden ya. Gimana kemudian memerangi scarcity atau kelangkaan dari benda-benda tradisi ini gitu ya. Di satu titik dia sangat ternama, di Tokopedia banyak yang jual dan lain-lain, tapi di waktu yang sama yang tradisional tidak bisa diproduksi karena ada requirement tidak bisa dipenuhi. Karena semisal ada tradisi dengar-dengar itu bilangnya untuk memproduksi kain maka ada kebutuhan untuk memiliki rumah panggung. Karena tradisi kain tapis Lampung ini kain tenun yang alat tenunnya akan berada di bagian bawah rumah panggung gitu ya.
Jadi satu rumah itu hanya satu mesin. Dengan requirement macam itu di waktu yang sama tidak ada orang yang kemudian prefer menggunakan kayu dan atau bahkan struktur rumah panggung, virtually semuanya kemudian cease to exist gitu kan ya. Nah, dengan kondisi seperti ini mungkin Bung Sam punya perspektif dan punya pengalaman di daerah yang lain yang kemudian juga kain-kain tradisinya hilang bukan karena tidak ada penjualan, tapi karena tidak ada yang produksi justru malahan. Gimana Bung? Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya sama saya sedikit menambahi tadi omongan tentang musim di Indonesia, kayaknya musimnya banyak Bung. Ada musim durian, musim gitu. Ini intermission ya. Ini jangan gini lah ya. Oke, makasih ya Bro. Mari Bung. Oke. Jadi kalau yang bahwasannya diproduksinya harus di lokasi tertentu dan segala macam, kalau itu untuk kebutuhan pariwisata, ya itu menurut saya justru perlu dilakukan. Karena jadi memperlihatkan genuinity kan dari sebuah proses ya. Tapi saat ini juga di berbagai daerah mereka sudah sangat permisif sekali untuk tidak mengikuti cara-cara yang lama. Ya, karena mereka melihat demand dari kainnya itu tinggi, jadi mereka bahkan sekarang dikumpulkan di sebuah lokasi tertentu. Mereka mengerjakan bersama-sama. Dan juga di Lampung sekarang kan penjualannya tinggi sekali ya untuk kain-kain tersebut. Tapi kalau yang untuk kebutuhan pariwisata ya monggo-monggo aja untuk memperlihatkan hal itu gitu. Nah, tapi kalau kemudian pembicaraannya tidak ada lagi yang memproduksi, mungkin di beberapa kampung tertentu ya, tapi tidak di kota. Nah, sekarang kalau saya bilang salah satu hal positif dari orang-orang menjadi lebih materialistis ya, itu mereka mentolerir ya, tidak terlalu mengindahkan lagi ya hal-hal yang kemudian dibilang pada masa lalu itu tabu ya. Dan terus terang kan kalau ditelaah atau dipelajari, seringkali orang-orang masa lalu itu menyampaikan tabu, nggak boleh ini. Sebetulnya dalam konteks supaya diikutin kemudian ditakut-takutin. Kan begitu. Orang duduk di tengah pintu dibilang awas nanti jodohnya jauh. Padahal ngalangin pintu gitu ya. Orang kemudian mau menjahit malam hari ininya gini. Padahal kemungkinan untuk menjahit masukin benang di jarum itu memang sulit ya. Jadi itu kan hanya cara masyarakat tertentu di suatu waktu. Nah sekarang pertanyaannya justru kita yang sudah memiliki begitu banyak alternatif cara untuk mempromosikan, untuk mensosialisasikan berbagai produk yang kita miliki, tapi kita jauh lebih sering untuk melihat berbagai produk luar yang ada di HP kita. Berapa persen kita yang melakukannya? Umumnya kita lebih banyak menjadi konsumen. Kita lebih banyak jadi konsumen. Jadi kita membiarkan masyarakat kita yang populasi 270 juta jiwa itu untuk menjadi konsumen berbagai produk-produk luar. Kita nggak berpikir bagaimana movementnya bisa terjadi. Kalau bonus demografi ini mulai bergerak dan bergerak untuk mempromosikan, memperkenalkan berbagai kebudayaan dan seni yang kita miliki. Sekarang di Jakarta secara rutin setiap bulan itu ada pagelaran maestro. Ya, jadi tarian-tarian dari setiap daerah, tarian-tarian tua itu dipagelarkan kembali. Ya, maestro tari. Itu sebulan satu kali. Dalam satu kali pementasan ada 2 daerah yang menampilkan tarian-tarian langkanya mereka. Jadi gimana histeria yang sebelumnya juga tidak menyentuh masalah wastra. Adin. Adin. Tidak menyentuh masalah wastra untuk mulai movement ini gitu. Ya.
untuk mulai movement ini. Lanjut. Oke, kalau memang sudah, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita. Saya sangat berharap bahwa kita jangan sekedar pasif membiarkan diri kita dikuasai oleh berbagai promosi dari berbagai produk luar, tapi kita kiranya bisa melakukan movement dan mulai menggerakkan dan memasarkan produk kita dengan tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu sesama kita dan untuk kemudian menghadirkan diri kita di dalam kebudayaan kita sendiri. Sehingga ada gue-nya di kebudayaan gue. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bung Sam. Walaupun senyum-senyum, ketawa-ketawa, tapi kita merasa tertampar ini ya. Karena belum menggunakan wastra dalam keseharian, juga histeria nih ada pesan dari Bung Sam ya. Jangan cuma topiknya aja yang tentang wastra, tapi harus diikuti dengan gerakannya. Harus ada program-program ke depannya. Mulai bulan depan ada satu gantungan di sini dengan kain baju-baju wastra. Nah, tuh ya. Mas Adin biar dengar. Baik teman-teman, sangat berharga sekali tadi insight dari Bung Sam bagaimana kita sebagai generasi yang lebih muda ini belum berpikir sampai ke situ, dan apa yang disampaikan Bung Sam itu sepertinya kita terkejut ya, wah ternyata memang benar nih belum ngapa-ngapain, sementara di luar sana negara-negara lain sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat kebudayaan mereka itu jadi go global. Sementara kita diem aja ketika kemudian negara lain bisa menangguk devisa dari situ, baru kita terkaget-kaget kemudian tidak punya strateginya untuk itu. Jadi anak-anak muda ini di Peka Kota 2024 ini memang tugas teman-teman ya sebagai bagian dari bonus demografi yang kalian adalah ini ya andalan dari Indonesia emas nanti, mana orang-orangnya harus jadi ujung tombak ya. Karena iya dong. Karena nanti berikutnya kan yang sekarang ada di pemerintahan juga sudah lengser, teman-teman nanti yang akan punya konsep memajukan Indonesia. Kalau sekarang belum bisa, siapa tahu nanti di antara para peserta Peka Kota ini yang justru punya konsep menjadi ini ya eksekutor dari ide-ide yang kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi kita berharap sekali ada terobosan-terobosan yang bisa didapatkan anak muda. Jadi tidak setelah pulang kita melupakan tema ini, tapi ini jadi PR kita yang menghantui terus supaya nanti jadi sebuah praktek. Baik, amin. Setelah ini kita akan berfoto bersama sebelum berpisah. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat Bung Sam. Jadi jangan lupa mengingatkan terus Bung Sam supaya di sini nanti ada program tentang wastra. Terima kasih.